Begitu balik, dia shock. Katanya mata aku tuh udah ke atas, lidah aku mulut aku kebuka, lidahnya tuh udah kaku ke atas gitu. Terus my mom yang nangis panggil suster, panggil orang yang ada gitu. Aku mimpi aku tuh cuman yang seperti ini, kayak di padang gurun hijau gitu. Ada satu cowok pakai jubah putih, rambutnya cepak. Halo semuanya, teman ngobrol yuk kita kali ini sangat spesial, namanya Fanny Octaviana. Halo. Nah, Fanny ini sangat-sangat kreatif, jadi dia adalah the ladies behind the creative design of IFGF Women Surabaya, dan juga banyak event IFGF Surabaya ini dibantu juga loh. Iya. Termasuk dekor-dekor, dan pokoknya dia kreatif banget deh. Iya, kreatif banget. Dan Fanny ini punya 2 anak. Cakep-cakep banget, lucu banget, namanya Janice and Arya. Nah, kehamilan yang kedua, which is si Arya ini punya cerita yang sangat spesial sampai ngubah kehidupan Fanny secara personal. Boleh ceritain sedikit gak Ci? What happened back then? Jadi gini, aku kehamilan pertama sama kehamilan kedua ini kan by IVF ya, bayi tabung gitu. Dan yang pertama ini nggak ada masalah gitu, kayak semuanya going normal gitu, sampai lahiran juga normal. Nah yang kedua ini bener-bener aku sama keluarga tuh nggak expect gitu ya. Kita IVF jalan semua lancar, hamil, pulang Indo udah normal semua, and then finally pada waktu kehamilan 30 weeks tiba-tiba waktu yang kayak kita kayak cuman kontrol biasa gitu loh ke dokter. Terus dokter bilang, loh kok tensi kamu tinggi banget gitu, di angka 150/80 kalau nggak salah waktu itu. Tapi memang aku cenderungnya kan tekanan darah rendah gitu ya, 90/60 gitu. Sempet shock juga. Terus sama dokter kayak dikasih pemeriksaan lab dan lain-lain gitu. Nah dokter bilang, ibu ini preeklamsia gitu, dan kondisinya udah nggak memungkinkan untuk lahiran normal gitu, which is kayak harus dilahirkan premature gitu dia bilang. Terus yaitu dokter akhirnya tes lab dan lain-lain, dan akhirnya diputusin sama satu dokter A nih ya, dia bilang ibu 34 weeks kita harus keluarin. Nah terus udah deh, itu masih 30 weeks kan, 30 weeks diomongin kayak gitu kan udah kayak down banget ya. Gitu ya. Down banget gitu, aku sama suami apalagi tuh down banget gitu. Nah di masa-masa itu aku ini sama suami cenderung mengandalkan kekuatan sendiri gitu. Walaupun kita juga anak gereja, kita bertuhan gitu, tapi ya namanya manusia sometimes kita lupa gitu ya, kayak oh iya istilahnya kayak pinter sendiri gitu, kayak cari cara gimana caranya supaya bayi ini bisa bertahan di dalam gitu. Nah terus akhirnya waktu di rumah itu kayak aku bilang sama si suami, beliin oksigen dong gitu. Karena aku merasa kalau dengan pakai oksigen ini aku bisa feel safe, tensi aku bisa lebih normal gitu-gitu. Ya cenderung pakai kekuatan sendiri lah, kepintaran sendiri gitu. Terus udah pakai oksigen, kayak nggak getting better gitu loh. Pernah di tensi 180 sampai 100 gitu. Itu di rumah gitu. Di rumah. Terus aku bilang sama si Welly, kita ke UGD aja, kan rumah kita dekat National Hospital ya, kita ke UGD aja. Dan di sana begitu sampai UGD, tensi aku bisa normal, kayak bukan normal lah, tapi at least turun gitu. Turun. Dan aku merasa safe di sana gitu. Itu sampai terjadi selama 3 minggu berturut-turut. Jadi pakai oksigen lah, terus bolak-balik UGD, seminggu tuh bisa 3-4 kali gitu. Ya kita bener-bener down banget gitu. Pada suatu saat dimana malam itu aku cuman doa sama Tuhan gitu. Kayak aku udah gak ada jalan lagi, gak ada way out. Terus aku doa sama Tuhan, aku bilang sama Tuhan, Tuhan aku berserah. Aku bilang itu bukan pasrah ya, tapi lebih ke berserah gitu. Aku melakukan partku sebagai orang tua yang terbaik, tapi aku percaya bahwa kamu pasti akan jagain kita semua gitu, apapun itu gitu. Jadi aku bilang sama suami, udah aku surrender aja gitu, kita serahin semua ke Tuhan. Aku yakin kalaupun memang kita aku harus melahirkan di 34 weeks, itu yang terbaik buat aku sama babynya gitu. Ya udah akhirnya aku cuman berdoa, itu udah kayak 2 mingguan gitu aku berdoa. Tapi di sana aku feel safe, even aku nggak ke UGD. Tadinya feel safe pas ke UGD. Pas ke UGD,
Jadi sekarang tanpa ke UGD malah lebih feel safe gitu. Karena aku merasa aku punya pegangan gitu loh. Di sana aku merasa I'm not alone. Ada Tuhan yang selalu sertain gitu. Jadi aku percaya bahwa apapun yang terjadi nanti, aku nggak ngerti gimana gitu, tapi Tuhan lebih tahu yang terbaik. Itu aja gitu. Terus singkat cerita aku harus ganti ke dokter karena aku ada pilih satu rumah sakit, which is dokter yang satu ini dia nggak bisa handle di rumah sakit itu gitu. Dan namanya sebagai orang tua pasti kan milih yang terbaik buat anaknya. Kita nggak mikir untuk orang tua, yang terbaik buat anaknya. Akhirnya ke dokter B. Nah di dokter B dia bilang, Bu ini bisa dipertahanin sampai 35 minggu atau bisa lebih, dia bilang gitu. Nanti kita observe, dia bilang gitu. Ya udah dong, kita percaya kan nama itu 35 weeks. Kita di-observe, saya di-observe di mana, di RKZ waktu itu. Pada saat di-observe malamnya itu drop banget. Jadi ulu hati aku tuh bener-bener sakit yang sampai nggak bisa tidur, nangis semalaman. Sampai susternya tuh ikutan nangis. Soalnya kayak aku tuh udah bilang, sus saya give up, saya nggak kuat. Ini di 30 berapa? 35. Oh pas 35. Wow. Nah itu udah kayak nggak ada Welly kan. Nah pada saat itu Welly nggak enak badan. Aku nggak tahu kenapa. Jadi si Welly ini pun juga mungkin dia kan dia stres, dia down kan. Jadi kondisi fisiknya dia juga terganggu gitu. Jadi waktu itu aku di ruang observe sendirian sama satu suster semalaman dari jam 7 malam sampai jam 5 atau jam 6 pagi aku lupa. Itu suster tuh kayak mijetin aku, sabar ya non, dia bilang gitu. Aku udah nangis, aku bilang, sus saya nggak kuat, aku bilang gitu. Saya mau mati, aku bilang saya nggak kuat, aku bilang gitu. Terus ya udah dong dipanggil tuh dokternya, dokternya dicek jam 7 pagi. Terus dia bilang nggak bisa, ini kondisi babynya udah drop, kondisi maminya udah drop, ini harus siapin ruang operasi, harus langsung dioperasi gitu. Akhirnya singkat cerita jam 12 aku dioperasi sama dokternya. Dan pada saat operasi si Welly ini bener-bener tumbang. Jadi Welly itu masuk ke ruang opnam. Di beda hospital? Sama hospital. Sama. Oh jadi satu maminya lagi laboring, satunya lagi opnam gitu di ruang rumah sakit yang sama gitu kan. Ya udah saya sendirian di situ dioperasi, udah dong sendirian ya. Terus yang kayak setengah sadar gitu, bayi ini dikeluarin, si Arya dikeluarin, dan yang bikin aku bener-bener kaget, Arya tuh nggak nangis. Saat dikeluarin, dokternya bilang, wah kecil ini, memang kecil. Lahirnya cuma 1,6. Wow. Prematur, udah prematur umur, prematur beratnya, dia kecil juga gitu. Jadi itu kayak, itu bener-bener sambar geledek gitu loh, kayak ngelihat anak nggak nangis, kecil lagi cuman kayak sebotol aqua gitu, ngelihat sendiri lagi nggak ada pasangan gitu, itu bener-bener panik. Jadi dikasih lihat gitu? Dikasih lihat, itu bener-bener panik. Dan terus kayak dokter anak dan lain-lain semua kayak berusaha untuk ini Arya, nggak tahu gimana, pokoknya Arya dalam 1 menit kalau nggak salah akhirnya nangis. Itu udah kayak lega banget gitu, udah kayak ujian pertama udah beres gitu kan. Udah anaknya dibawa ke NICU. Terus akunya dibawa ke ruang recovery kan. Dokter waktu udah curiga, loh kok ini udah lahiran, which is aku lahiran tuh 4 jam operasinya, nggak tahu kenapa selama itu gitu. Terus dokter bilang kayak curiga, ini kok maminya pucet banget ya, dia bilang gitu. Terus badan aku tuh bengkak, itu yang bengkaknya udah kayak sarung tangan latex dikasih air kayak balon, itu udah kayak gitu. Dokter bilang cekin darah deh, dia bilang gitu. Dicek darah beneran. Jam 7 malam suster kasih tahu my mom, yang waktu jaga aku kan my mom kan, yang di recovery karena si Welly kan masih opnam gitu. My mom dikasih tahu suster bilang, Bu siap-siap ya, anak ibu kondisinya nggak bagus gitu. Jadi kalau anak ibu ada apa-apa ya ibu siap-siap. Let go gitu. Gitu. My mom kan nggak ngerti, tanya kenapa gitu. Terus suster jelasin, ini HB-nya tinggal 3. Dia bilang gitu, HB itu normal kan 12 ya, punya aku tinggal 3 gitu, kayak setengah mayat gitu ya. Terus apalagi ya, SGOT, SGPT, liver juga rusak, terus paru-paru ada cairan dan lain-lain gitu, kayak semua organ itu kayak rusak gitu loh istilahnya. My mom udah yang gemeter kan gitu, kayak dia nggak bisa handle aku gitu. Terus dia panggil AI aku kedateng gitu. Udah dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi gitu, aku ditemenin sama AI aku sama my mom gitu.
Terus aku tuh yang tanya darah aku mana gitu kan, karena mereka tuh kayak aku dengar kayak mereka tuh ada diskusi masalah darah gitu. Terus darahku mana gitu. Ya aku cuman bilang sabar, masih di scan gitu. Cici tuh kayak setengah sadar gitu ya? Setengah sadar. Even waktu itu teman-teman aku, saudara visit yang after lahiran itu, aku nggak. Jam 12. Setelah jam 4 sore, sampai sampai jam 7 malam, saudara kan datang tuh visit. Sampai sekarang pun aku nggak bisa recall gitu, kayak mereka ngapain di situ, mereka ngomong apa nggak inget. Jadi mungkin pada saat itu aku juga udah kayak yang setengah drop gitu, udah hampir-hampir nggak ada gitu ya. Terus ya tuh tibalah saatnya jam 5 pagi, pas jam 5 pagi. Ini versi yang aku diceritain sama my mom ya, karena aku kan nggak sadar ya. Jam 5 pagi tiba-tiba terakhir aku bilang sama my mom, Mami, Fanny haus, mau minta air gitu. Terus my mom ambilin air, begitu balik dia shock. Katanya mata aku tuh udah ke atas, lidah aku mulut aku kebuka, lidahnya tuh udah kaku ke atas gitu. Terus my mom yang nangis panggil suster, panggil orang yang ada gitu. Nggak tahu berapa menit, pokoknya pada saat itu yang waktu aku kolaps jam 5 pagi, itu aku mimpi aku tuh cuman yang seperti ini, kayak di padang gurun hijau gitu. Ada satu cowok pakai jubah putih, rambutnya cepak, enggak yang panjang gondrong. gitu, enggak yang gondrong gitu ya. Seperti lukisan-lukisan. Enggak yang kayak gitu, rambut cepak gitu, orangnya hitam, tinggi, terus dia itu banyak orang di sana tuh, banyak orang, aku inget gitu. Terus dia cuma ngomong kayak gini, kamu lihat mama sama anak itu. Dia bilang, which is aku nggak ngerti itu siapa gitu kan. Aku ngertinya cuma ya umur 40 sama umur 20-an gitu anaknya. Dia bilang, mama sama anak ini aku selamatin. Kamu sekarang bangun, kamu kasih tahu dokter mama sama anak ini aku selamatin. Dia cuma bilang gitu. Dan tiba-tiba aku bangun. Yang waktu aku bangun, aku cuma ngeliat tuh kayak satu kamar tuh messy. Susternya udah teriak-teriak, ada beberapa suster di sana, aku lupa kayak 7 sampai 10 suster di sana, kayak kasih bantuan pertama gitu, kayak kasih oksigen dan lain-lain gitu. Terus udah kan kayak gitu, terus yang paling aku sedih ngeliatnya my mom tuh nangis. Di sana dia udah nangis kayak guru-guru gitu kan. Aku bingung, Mami kenapa? Aku cuma tanya gitu, Mami kenapa? Enggak apa-apa gitu. Udah sampai akhirnya jam 7 pagi waktu, jadi 2 jam ya setelah aku kolaps, dokter datang. Terus dia bilang, coba masukin transfusi darah, nggak bisa. Mau masuk pakai dari tangan nggak bisa, dari kaki nggak bisa, dari mana-mana nggak bisa kan gitu. Akhirnya dia bilang, bawa ke ICU. Dibawa ke ICU, dapat slot di sana paling ujung. Ya udah, akhirnya di sana dan dokter bilang udah nggak bisa ditransfusi. Akhirnya aku ditransfusi dari arteri utama di sini, di leher gitu. Setelah ditransfusi mungkin ya sekitar 1 malam aku baru bisa sadar tuh bener-bener bisa mengerti orang gitu, kayak orang ngomong apa tuh bener-bener ngeh gitu ya. My mom cerita apa gini-gini, aku masih kayak oh ya gitu, masih belum ngerti gitu, masih yang inget tapi nggak inget gitu, kayak gimana ya, kayak orang sakau gitu loh. Iya. Kayak orang yang that moment yang kayak kamu lihat the room is messy itu kamu nggak sadar sih? nggak sadar. Diceritain juga? Diceritain. Nggak sadar, aku cuma ingat Mami kenapa nangis, cuma itu doang. Ingat itu. Jadi ingetnya kayak partial gitu ya? Benar, nggak yang semua gitu, kayak cuma cuplikan aja gitu. Terus ya udah di ICU itu total 3 hari aku di ICU. Nggak tahu gimana cerita di ICU pun juga lucu. Kayak ICU ini cuma dapat 1 slot terakhir, dimana kalau di RKZ itu kan campur sama orang. Aku di ujung dan kebetulan nicunya itu ada di sebelah aku pas. Jadi sebelah aku tuh kaca, ada nicu, dan nicu tuh nicu sementara. Dimana sebenarnya nicu tuh di lantai berapa gitu kalau di RKZ. Mestinya karena dia lagi renov, dia dibangun, akhirnya di sana. Tapi pada saat di sana aku jadi bisa lihat Arya gitu loh. Dengan kondisi yang seperti itu. Sebenarnya kalau kamu di ICU kan kamu nggak bisa keluar untuk jenguk baby kan. Somehow aku ditempatkan di sana, ada anak aku, tiap hari aku lihat anak aku gitu. Kelihatan dikeliatin. Dikasih semangat gitu ya. Dikasih tahu ibu ini babynya gitu. Wow. Ya itu sih. Terus udah kan aku balik lah, itu udah selama 3 hari kondisi udah oke ya kan. Nah ini namanya aku tuh dokter datang, dia bilang ibu ini kena HELLP syndrome, dia bilang gitu. Jadi yang pertama preeclampsia, lanjut ke namanya HELLP syndrome gitu. Nah HELLP syndrome ini aku lupa kayak hemolysis apa gitu ya. Intinya di mana HELLP syndrome ini yang bikin semua organ aku tuh rusak
semua. Jadi SGOT, SGPT itu bisa 1000 poin lebih, HB3, jadi semua tuh drop. Kacau. Terus aku pendarahan. Jadi di dalam badan itu semua biru, dari atas sampai bawah tuh biru, memar. Itu. Terus ya udah balik normal kan, udah getting better, dibawa ke ruang biasa gitu. Nah, yang di ruang biasa ini baru sadar gitu, kayak dokter internis itu datang. Dia cuma bilang gini, "Ibu ini hoki loh," dia bilang gitu. "Laki loh ibu, kenapa?" Aku bilang gitu. Dia bilang orang yang kena HELLP syndrome, either kalau nggak berangkat ya koma. Dia bilang ibu ini bisa bangun, bisa sadar, bisa ngomong, bisa normal, itu udah mujizat. Dia bilang gitu. Udah kan dari sana, itu kan waktu aku cuma dijaga sama satu suster aku gitu. Terus aku bilang sama suster aku, "Kamu keluar dulu, saya mau worship," aku bilang gitu. Dokter juga keluar, semua keluar, saya kunci pintunya. Aku worship, aku cuma inget waktu handphone aku putar lagu Amazing Grace. Di sana aku worship, aku nangis. Aku cuma tanya sama Tuhan, "Tuhan, apa yang kamu mau dari aku? Kenapa aku dikasih kehidupan yang kedua ini, untuk apa?" gitu loh. Aku cuma tanya itu, dan aku sangat-sangat bersyukur aku dikasih kehidupan yang kedua. Aku bilang kayak gitu. Dan anak aku dikatain kayak normal juga nggak normal. Karena dia kan prematur ya. Tapi puji Tuhan sampai sekarang dia tumbuh. Sekarang kan udah umur 4 tahun ya Arya. Nggak ada masalah, nggak ada yang masalah yang bener-bener serius ya di dia. Milestone juga semua normal gitu, nggak ada yang ketinggalan. Dia bisa ngomong, dia bisa apapun. Even sekarang pun dia udah bisa baca gitu. Jadi puji Tuhan nggak ada masalah sampai sekarang. Dan dokter pun bilang, biasa orang yang kena HELLP syndrome kalaupun dia hidup normal, biasa tuh dia bisa cuci darah gitu. Kayak setahun sekali dia harus cuci darah, transfusi darah gitu, karena nggak normal HB-nya. Tapi puji Tuhan, aku pun juga normal. Wow. Itu. Jadi itu kayak amazing banget, itu kayak benar-benar kayak mujizat banget ya. Iya. Tapi dari kejadian itu kayak what changed you? Apa yang paling ngubah Cici? Banyak ya, itu hal itu yang benar-benar jadi turning point aku ya. Dimana sebenarnya gini, aku tuh Kristen ya, tapi sebelum married kalau ditanya sama orang, "Van, lu agama apa?" gitu. Agamanya ikut suami. Suami mau agama apa ya udah aku ikut aja gitu, agama itu gitu ya. Jadi walaupun Kristen tapi nggak yang Kristen beneran gitu. Maksudnya bertuhan tapi nggak yang percaya bener gitu. Kayak aku ini kan orangnya logik. Kalau aku nggak melihat itu nggak bisa percaya full gitu loh. Nah, dimana pada saat kejadian ini, dimana aku encounter, aku ketemu sama Tuhan gitu, aku berasa bahwa God is real gitu loh. Dan aku di saat itu aku mikir, kenapa orang nggak bisa percaya bahwa Tuhan itu ada gitu. Padahal aku benar-benar ketemu sama Tuhan di situ dan diselamatin sama Tuhan gitu. Dan ini benar-benar jadi turning point aku, di mana apa ya yang mengubah aku ini gini. Dulu ini Fanny itu orang yang ambisius gitu. Aku sangat-sangat ambisius untuk mencari uang. Karena mungkin dari background aku juga orang biasa, mungkin aku juga pernah susah gitu ya. Jadi aku menganggap bahwa kerjaan tuh nomor 1. Apapun itu aku harus cari uang gitu. Makanya kerjaan aku sebelum married juga banyak gitu ya. Terus di sana itu kayak selalu merasa nggak cukup apa yang aku punya, even sampai after married pun aku merasa nggak cukup gitu. Ada something yang masih kurang gitu. Tapi dengan kejadian yang kayak gini aku merasa, Tuhan, ini enough. Apa yang aku punya sekarang itu more than enough gitu. Aku nggak mencari yang lain gitu. Kayak yang dulu sering mencari pengakuan dari luar gitu ya. Karena kan dari keluarga broken home, aku butuh kayak pengakuan dari luar bahwa oh ya, aku tuh suka kayak dikasih orang bilang, "Oh, Van itu pintar kerja, oh Van itu pintar cari duit." Kayak butuh pengakuan dari luar. Sekarang nggak. Jadi merasa apa yang aku punya sekarang dengan keluarga seperti ini udah cukup. Aku nggak butuh teman banyak, aku nggak butuh siapapun, keluarga ini cukup. Gitu. Itu benar-benar merubah aku gitu. Menarik banget ya. Wow, that's so powerful, Ci. Tapi it's interesting how you can remember, ingat banget yang kayak your mimpi itu loh, yang kayak mimpi. Emang Tuhan tuh berbicara lewat mimpi kah atau? Nah ini ya, nggak tahu kenapa ya, waktu itu sempat cerita sama Ciki Leader juga, Ciki Leaderku gitu. Somehow kayak kalau pada saat aku berdoa gitu, somehow Tuhan tuh menjawab gitu di mimpi
Ini benar, nggak cuman sekali 2 kali gitu. Yang pertama aku pikir, ya just mimpi lah ya gitu. Ya waktu itu bayi tabung yang pertama sama Jenis waktu itu. Sehari sebelum pengumuman gitu ya, aku cuma doa sama Tuhan, Tuhan tolong dong kasih jawaban gitu, ini jadi atau nggak jadi sih gitu. Namanya orang menanti kan ya, selama 10 hari kan deg-degan tuh mau tahu hasil IVF gitu. Tiba-tiba malam tuh aku yang mimpi kayak gini, aku ngelihat peti mati kecil, anak kecil, warnanya hijau, kayak ditutup sama kain hijau gitu. Terus mereka tuh yang di dalam tuh kayak nyanyi-nyanyi gitu, kayak kebaktian apa gitu. Tiba-tiba ada yang keluar dari pintu sebelah kanan, anak kecil, cakep banget, cakep pakai baju merah. Aku sampai sekarang masih ingat kayak gimana gitu mukanya, cakep. Dia keluar tuh kayak ngawang gitu, kayak jalan gitu tapi ngawang gitu. Terus paginya aku yang kayak hampir setengah nangis, aku cerita sama my mom in law. Terus aku bilang, Mah, kayaknya kok gagal. Soalnya Fanny ini mimpi peti mati gitu. Which is kan jelek gitu. Terus yang mama mertua aku bilang, enggak, biasa kalau mimpi peti mati hasilnya bagus. Dia bilang gitu. Tapi beneran gitu. Besoknya dites positif gitu, positif hamil gitu ya. Terus yang kedua, yang lebih lucu lagi, waktu itu sempet bayi tabung yang kedua di Pineng. Aku tanya lagi sama Tuhan gitu. Setelah proses ini ya, terus aku tanya sama Tuhan, ini kira-kira jadinya berapa ya gitu. Cuman iseng tanya gitu. Malam mimpi lagi gitu. Mimpi lagi di kapal besar, aku bilang sama satu orang, aku pengen mancing gitu. Terus orang itu bilang, nggak dapat slot, penuh, dia bilang gitu. Akhirnya satu orang nggak tahu siapa, dia bilang, ini loh Bu, saya kasih kamu slot 1 punya aku di situ, kamu mancing di situ, dia bilang gitu. Ya udah aku mancing dong gitu, mancing ikan. Aku ingatnya dapat 3 waktu itu, dapat 3 ikan. Setelah mancing ditaruh di kolam sebelah gitu kan. Terus ada satu orang nggak tahu siapa, ya mungkin kayak nelayan atau siapa, dia bilang, Ibu ini ikannya 3, tapi yang 1 bibirnya cacat, jadi yang bisa dibawa pulang cuma 2 ya, dia bilang gitu. Oh iya Pak gitu. Udah dong besok itu setelah mimpi kan ada cerita tuh sama Allen kan, kita memang satu ini apartemen gitu waktu di sana. Cerita sama cerita, aku mimpi loh kayak gini. Oh iya gitu. Maksud ini jawaban dari Tuhan? Dia bilang nggak tahu, tapi biasanya sih iya, aku bilang gitu. Udah aku ke dokter baca result, dia bilang gini, Ibu ini babynya Ibu dari embrio yang kita udah jadiin, itu Ibu punya embrio 3, tapi yang 1 ini nggak berkembang, dia bilang gitu. Jadi Ibu punya 2 yang bisa di PGD, dia bilang gitu. Jadi aku tuh merasa, oh kok spesifik banget ya. Iya, makanya aku tuh merasa kok Tuhan tuh kayak menjawab gitu loh, selalu menjawab di mimpi. Nggak cuma sekali 2 kali ini. Kayak kemarin pun hamil pun juga sama. Hamil yang ketiga taunya juga dari mimpi gitu loh. Kok ada hamil yang ketiga? Ada hamil yang ketiga, hamil normal, tapi kan gugur gitu, nggak berkembang babynya. Itu pun taunya dari mimpi gitu. Gitu. Jadi kayak somehow ya Tuhan menjawabnya dari mimpi. True dreams buat Tiffany. Wow. Gitu. Kayak amazing banget. Amazing banget ya. Cuman mungkin untuk menutup ya, last question gitu, aku pengen tahu sih Ci, kayak who's God for you? Siapa sih Tuhan buat Tiffany? God is everything. Aku dulu itu merasa kalau aku kerja ini kan aku suka prioritasin mana yang pertama, kedua, ketiga, keempat gitu ya. Tapi sejak mengenal Tuhan, aku tuh merasa Tuhan bukan prioritas yang pertama, tapi Tuhan ada di semua prioritas aku, gitu. Jadi misalnya prioritas aku sekarang keluarga atau anak, Tuhan ada di sana. Prioritas aku kerja, Tuhan ada di sana gitu. Tuhan ada di segala prioritas aku gitu. Dimanapun Tuhan selalu menyertai gitu. And I believe in the power of prayer, gitu. Dari sana pada saat aku berdoa ya, seringkali kalau ada masalah aku berdoa gitu. Sometimes masalah yang kita hadapin ini tetap gitu, kayak tetap ya kita tetap punya masalah, namanya kita manusia gitu ya. Masalah nggak akan berubah gitu. Cuman pada saat kita berdoa, aku merasa aku punya kekuatan lebih untuk menghadapin itu. Dan nggak tahu kenapa menghadapin itu dengan penuh kedamaian gitu loh. Dan pada saat aku menghadapi itu dengan penuh kedamaian, attitude aku nih berubah, respon aku berubah untuk menanggapi masalah itu. Dan aku percaya pada saat kita memiliki respon yang berbeda, respon yang baik atau dimana kita menanggapi itu dengan penuh kedamaian, penuh akal dingin ya, kayak kita bisa mikir jernih gitu, resultnya pun bisa berbeda gitu loh, gitu.
Oh ini kayak seru banget. Aku kayak sambil dengerin itu sambil kayak membayangkan kayak wow. It just kayak it's very interesting the way God speak through us, kayak sangat intimate dan personal for each every one of us. Kan kayak dari Cevani bahkan yang anggapannya awalnya nggak terlalu percaya sama Tuhan, and yet Tuhan tetap tunjukin, tetap menjawab gitu. Iya. Wow, that's a very good one. Thank you so much Cevani udah berbagi cerita sama kita dan sama teman-teman di sini. I hope you guys enjoy the story gitu karena ini kayak very very interesting. Dari Civani yang dulu berubah menjadi karena yang logik benar-benar dikasih yang logik sampai ngerti gitu ya. Iya, kayaknya memang aku dipecut sama Tuhan, dikasih dikasih proses yang sedemikian rupa gitu ya. Karena kan aku percaya setiap orang punya proses yang berbeda-beda gitu loh. Tapi aku bukan happy ya, cuman aku bersyukur gitu. Even aku dikasih proses seperti ini tapi Tuhan selalu menyertai setiap ini gitu, setiap jalan gitu. Wow, so good. So good banget. So thank you so much Ci udah datang ke sini. Thank you. So oke, kita close dulu ngobrol kita kali ini. Bye bye. And see you next time.